Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Afriani dari kelas 10 MIPA 3, absen 29. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai aturan kosinus. Nah, apa sih sebenarnya aturan kosinus itu? Aturan kosinus adalah suatu bentuk aturan yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi segitiga maupun besar salah satu sudut segitiga. Adapun dalam memperoleh aturan kosinus ini, kita bisa memanfaatkan dari fungsi trigonometri maupun teorema Pythagoras. Nah, teman-teman, kita di sini udah punya dua segitiga, yaitu segitiga ADC sama segitiga DBC. Nah, pertama-tama kita coba dulu cari cos A. Cos itu kan samping per miring ya, berarti sampingnya si AD, miringnya AC. Kita nyari buat yang segitiga ini dulu aja ya. Nah, ini nih bisa kita turunin atau bentuknya kita ganti. Jadi AD sama dengan AC kali cos A. Atau bisa juga AD sama dengan AC. Di sini kan dilambangin sama B nih ya. AC dilambangin sama B, berarti kita bisa jadi ganti B kali cos A. Nah, itu buat AD-nya. Kemudian sekarang kita cari DC-nya. DC. Nah, ini kan dia siku-siku. Berarti kita bisa pakai teorema Pythagoras dong. Berarti DC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AD kuadrat. Gitu. AC itu kan dilambangin sama B. Jadi kita tulis saja B kuadrat nih. Terus AD kita bisa ambil dari sini nih. Gitu. B cos A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang B kuadrat cos kuadrat A. Nah, biarin aja dulu dia bentuknya masih dalam kuadrat, karena nanti kita akan mencari si BC-nya ini, yang otomatis nanti pakai ini juga. Kita pakai teorema Pythagoras juga, soalnya dia di sini juga siku-siku. Nah, sekarang kita coba cari si BC-nya. Ini kan udah ketemu, ini udah ketemu. Berarti kita cari BC-nya sekarang. BC sama kita juga pakai teorema Pythagoras, berarti BC kuadrat sama dengan DC kuadrat ditambah BD kuadrat. Gitu. Nah, DC ini kita bisa ambil dari sini. Kita turunin aja lagi ya. B kuadrat dikurang B kuadrat cos kuadrat alfa ditambah BD B kuadrat dikurang B kuadrat cos kuadrat alfa ditambah BD itu berarti AB dikurang AD. AB-nya itu kan dilambangin sama C kan, berarti kita tulis aja C dikurang sama AD-nya tadi di sini kan B cos A kuadrat. Nah, kita jabarin lagi. B kuadrat dikurang B kuadrat cos kuadrat alfa ditambah C kuadrat dikurang 2BC. Ingat ya, 2BC, soalnya ini tuh sama aja kayak C kurang B cos kuadrat alfa dikali C kurang B cos kuadrat alfa, bukan ya, pokoknya gini ya, jangan lupa 2BC nya. Orang-orang biasanya suka lupa sama 2BC. Cos A ditambah B kuadrat cos kuadrat A. Kita sederhanain lagi nih. Bisa dari C kuadrat dikurang 2BC cos A
ditambah B kuadrat gitu. Soalnya ini bisa dicoret ya. Ini bisa dicoret C, B. Nah ya. Jadi intinya BC itu kan dilambangin sama A kan. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 BC cos A. Nah jadi kesimpulannya bisa kita ambil A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Begitu juga kalau misalnya kita mau cari sisi B, berarti B kuadrat sama dengan sisi lain A kuadrat tambah sisi lain dikurang 2 kali sisi lain cos B, sesuai sama sudut yang ada di hadapannya kan, sudut B. Sama kalau kita mau cari sisi C juga, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos C, sesuai dengan sudut yang ada di depannya. Jadi gini kesimpulannya. Tapi kita juga bisa menggunakan pakai bentuk lain. Gimana sih bentuk lainnya? Jadi sebenarnya sama aja dari yang ada di sini, cuman kita turunin lagi aja gitu rumusnya. Jadi yang pertama itu ada cos A. Cos A itu berarti B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Begitu juga sama kalau kita mau cari cos B, caranya A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat 2AC. Sama juga kalau kita mau cari cos C nih, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Tuh, sebenarnya sama aja kan sama rumus yang ini, cuman diturunin lagi aja gitu, diputar-putar. Nah kan tadi udah materi tuh, saya rasa juga cukup. Sekarang kita langsung ke contoh soalnya aja ya, yang gampang aja dulu. Contoh, jadi misalnya gini. Misalnya di sini 4 cm, sini 8 cm, sini X, dan di sini 60 derajat. Kita coba menggunakan aturan kosinus. Berapa sih si X-nya ini? Oh ya, buat teman-teman juga perlu diingat kalau kita mau pakai aturan kosinus itu, jika diketahui dua sisi sama satu sudut, itu kita pakai aturan kosinus. Tapi kalau misalnya diketahuinya dua sudut satu sisi, itu nanti beda lagi, kita pakai aturan sinus. Oke, lanjut ya. Jawab. Kita ingat sama rumus yang tadi ya, X yang ditanya X berarti X kuadrat ditambah sisi lainnya berarti 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurang 2 kali 4 kali 8 cos yang ada di hadapan si X nya ini, cos 60 kan. Nah 4 kuadrat berapa sih? 16 tambah 8 kuadrat 64 dikurang 2 kali 4 kali 8 cos 60 berapa sih? Setengah kan ya. Nah ini bisa dicoret nih gitu. Nah habis itu 16 tambah 64 berapa sih? 80. Terus 4 kali 8 32 sama dengan 48. Nah ini masih dalam bentuk
X kuadrat. Kalau X-nya doang berarti tinggal diakarin. Akar 48 sama aja kayak akar 16 kali 3. Maka X sama dengan 48